Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di mata kuliah Hukum Acara Perdata. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kekuasaan kehakiman. Untuk selanjutnya, perhatikan slide berikut. Kekuasaan kehakiman diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia demi terselenggaranya negara hukum di Republik Indonesia. Nah, seperti yang telah kita pelajari di materi terdahulu, bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Nah, artinya segala kegiatan berbangsa dan bernegara itu diatur oleh hukum. Nah, ini tertuang di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara hukum. Lalu apa bedanya pengadilan dengan peradilan? Nah, jadi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, ini jangan ada yang tidak tahu ya perbedaan antara peradilan dan pengadilan. Pengadilan adalah suatu badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Sedangkan kalau peradilan adalah sistemnya atau mekanisme yang dilakukan di pengadilan. Pengadilan itu lembaganya, kalau sistem peradilan itu mekanismenya. Kemudian, di dalam pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, kita mengenal ada 4 badan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kemudian apa beda keempat badan peradilan tersebut? Nah, pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa dan memutus atau menyelesaikan perkara pidana maupun perdata bagi yang mencari keadilan pada umumnya. Itu yang kedua, pengadilan agama. Kalau pengadilan agama ini menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan itu untuk yang beragama Islam di bidang perkawinan, di bidang wasiat dan hibah gitu secara syariah. Kemudian pengadilan militer itu bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara pidana sengketa di tata usaha militer. Lalu ada pengadilan tata usaha negara. Nah, ini fungsinya memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara yang mana di dalam ranah administrasi negara gitu. Kemudian ada pengadilan khusus. Nah, teman-teman pasti pernah mendengar adanya pengadilan pajak, pengadilan niaga, atau pengadilan tipikor. Nah, dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan khusus itu adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Nah, untuk selengkapnya itu diatur oleh undang-undang tersebut. Jadi, pengadilan khusus tersebut adalah pengadilan yang mana diatur di dalam undang-undang. Lalu, dalam memeriksa, memutus, dan mengadili sebuah perkara, bukan tidak mungkin terdapat kekeliruan, kesalahan, dan ketidaksempurnaan. Nah, hakim selaku manusia biasa ya, oleh karenanya pemeriksaan itu dilakukan dalam 2 tingkat. Nah, jadi yang pertama itu pemeriksaan biasa, kemudian yang kedua itu pemeriksaan di tingkat banding gitu. Lalu apa bedanya sebagai peradilan tingkat pertama dan di tingkat banding? Nah, jadi misalnya dalam suatu kasus ya, ada seorang penggugat sengketa tanah. Nah, dia tidak puas dengan hasil putusan yang dilakukan di pengadilan negeri. Nah, yang bersangkutan ini bisa melakukan banding ke pengadilan tinggi. Contoh pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan negeri Bungo. Sedangkan kalau pengadilan tinggi itu berada di ibu kota provinsi di Jambi gitu.
Lalu Mahkamah Agung itu adalah puncak peradilan di Indonesia. Ini ketentuannya berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari keempat badan peradilan, yang mana peradilan itu adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Keempatnya bermuara pada Mahkamah Agung sebagai yang tertinggi. Kemudian apa bedanya kewenangan Mahkamah Agung dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi? Nah, jadi jangan sampai nanti ada mahasiswa Fakultas Hukum itu nggak tahu beda Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, ada juga mahasiswa Fakultas Hukum nggak tahu bedanya jaksa dengan hakim, sama aja. Nah, jadi perlu diluruskan dengan mengkaji. Coba lihat undang-undang ini ya, Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009. Nah, jadi Mahkamah Agung itu berwenang memeriksa dan memutus di antaranya permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Kemudian melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Nah, ini tugas mengawasi. Lalu permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi PK adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan kita. Lalu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Misalnya uji material Perda ke Mahkamah Agung. Nah, dalam hal ini di dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, Perda itu urutannya di bawah undang-undang. Lalu Mahkamah Konstitusi, wewenangnya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya itu bersifat final. Nah, pertama wewenangnya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Teman-teman sering mendengar istilah judicial review kan? Nah, jadi ini merupakan kewenangan dari MK. Lalu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Lalu memutus pembubaran. Lalu wewenang MK itu memutus pembubaran partai politik dan yang terakhir memutus perselisihan hasil pemilu. Nah, jadi di televisi ataupun di media sosial itu kita sering mendengar adanya istilah judicial review. Nah, jadi ini materinya coba lihat di teman-teman baca Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, beda peradilan, beda pengadilan. Nah, jadi beda MK, beda MA satu sama lain. Lalu yang terakhir, apa saja asas di dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ini? Yang pertama, peradilan itu dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setiap putusan di semua badan peradilan di Indonesia itu harus diberi bagian atasnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu peradilan berdasarkan Pancasila. Bisa kita lihat di dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu semua peradilan di seluruh Indonesia itu diatur oleh undang-undang. Sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3 konstitusi kita. Nah, jadi seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara itu haruslah sesuai dengan peraturan yang perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Yang terakhir, sifat dari peradilan itu sederhana, cepat, dan biayanya ringan. Dalam hukum acara ini nanti akan dibahas mengenai waktu, biaya, dan prosedur serta mekanisme beracara di pengadilan. Barangkali hari ini materinya itu dulu tentang kekuasaan kehakiman. Dipelajari materinya. Untuk pertemuan selanjutnya kita diskusi via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.